Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari buka kajian pagi ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal agar mengkondisikan hati kita, kita mulakan dengan qasidah terlebih dahulu dipimpin oleh Habib Salim. Fadhal Bid. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadhakuri jiranin bidhi salamin mazajta dam'an jara min muklatin bidami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فما لعينيك إن كنت كفوفا همتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا حمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu anna wa ankum. Adabu dukhulil khala' فإذا قضيت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله ولا تدخل حاشي الرأس ولا حافي القدمين وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس
al-khabith al-mukhbith asy-syaitan ar-rajim. Wa 'inda al-khuruj ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi an tu'adda an-nubulu qabla qada'il hajah wa alla tastanji bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajah wa an tastabri'a min al-bawli bit tanahnuhi wan natri thalathan wa bi imralil yadi al-yusra ala asfalil ghadib wa in kunta fi as-sahra'i fab'ud an 'uyunin nadhirin واستتر بشيء إن وجدته ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ولا تستقبل الشمس ولا القمر ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تجلس في محدثة الناس ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada hari ini Allah makin kuatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, kekasih kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya minta maaf wal afu, waktunya dimajuin. Insyaallah minggu ini aja. Jadi minggu depan tetap hari Rabu. Ya, karena ada keperluan, dan mudah-mudahan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adabu dukhulil khala. Nah, hari ini bicara tentang adab-adab masuk ke dalam al-khala. Khala itu kamar mandi. Ya. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, salah satu ulama di Hadramut, beliau mengatakan seandainya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi pas kita masuk ke kamar mandi selama 40 hari, maka kita bakal dapat cahaya yang terpancar dari wajah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman masuk ke kamar mandi. Kalau kita perhatikan, kita ikutin sunnahnya, maka kita punya wajah bakal ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya diperhatiin. Fa idza qadaita baital ma'i, maka apabila engkau selesai dari kamar mandi, baitul ma' itu kamar mandi, li qada'il hajah, untuk menuntaskan hajatmu, fagaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Maka yang pertama kita lakukan pada saat kita masuk ke kamar mandi, pakai kaki apa? Kiri atau kanan? Masuk dengan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Pada saat kita keluar dari kamar mandi, pakai kaki apa? Kanan. Nah, yang jadi pertanyaannya begini. Kalau kita mau masuk ke kamar mandi, kan nanti sunnahnya pakai sendal, benar enggak? Sunnahnya pakai sendal. Nah, itu sendal adanya di dalam kamar mandi. Ini misalnya pintu kamar mandi, ini garisnya. Nah, sendalnya adanya di dalam. Pakai sendal sunnahnya kanan apa kiri? Kanan dulu. Nah, kita mau masuk ke kamar mandi, tuh sendal pas di pintu kamar mandi. Nah, kita mau masuk kaki kiri, mau gak mau kan kita pakai sendalnya. Nah, gimana caranya? Ya, kalau memungkinkan itu sendal ente keluarin dulu, pakai dulu kaki kanan,
baru masuk ke kamar mandinya kaki kiri. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalnya itu sendalnya di situ, ulama ngajarinnya gimana? Supaya kita tetap dapat sunnah dua-duanya, kita diinjak dulu, ya dua-duanya, kiri masuk, diinjak, jangan dipakai dulu. Kanan masuk, baru masukin tuh kakinya, baru masuk kaki kiri, ya. Jadi ulama-ulama pada saat mereka melakukan sunnah Nabi, mereka sedang menghadirkan Rasulullah SAW gimana caranya pada saat dia lagi pakai sendal, dia masuk kamar mandi, dia doa. Nah, jadi fungsinya kita ngelakuin sunnah itu, kita selalu menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar dari kamar mandi kaki kanan. Kaedahnya apa? Setiap tempat yang kita mau masuki itu lebih mulia daripada tempat yang kita berdiri, maka sunnahnya masuknya kaki kanan. Masuk ke rumah berarti kaki apa? Kaki kanan. Keluar rumah pakai kaki apa? Kalau dua-duanya sama-sama buruk, tetap masuknya kaki kiri. Kenapa? Karena tempat yang kita mau masukin juga buruk. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada satu rumah gak pernah di ngajiin, gak pernah sholat, gak pernah ibadah di itu rumah, gak pernah ada zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu rumah gak ada perbedaannya dengan kamar mandi. Berarti masuki kaki kiri pakai ke kanan kiri. Tapi insya Allah rumah kita pasti diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bilang di dalam satu hadis apa? La taj'alu buyutakum kal magabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya apa? Sibuk sholat di masjid, ya, sibuk datang ke majelis taklim, sibuk datang ke acara maulid Nabi Muhammad SAW, tapi di rumahnya dia nggak pernah ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagi laki-laki sunnah sholat fardu di mana? Di masjid. Sholat sunnahnya di mana? Ya udah, berarti kalau mau sholat gabliyah duhur, sholat dulu di rumah baru berangkat ke masjid. Kalau mau sholat gabliyah fajar, sholat dulu di rumah baru berangkat ke masjid. Buat perempuan, fardu bagusnya di mana? Di rumah. Sunnahnya bagusnya di mana? Di rumah juga. Jadi jangan ditukar. Perempuan yang sholatnya di masjid, laki-laki yang sholatnya di rumah. Jangan dibalik. Perempuan udah di rumah aja sholatnya. Mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau sunnah semuanya ada di rumah. Kecuali ada sholat sunnah yang disunnahkan juga perempuan keluar. Seperti apa? Sholat id, lebaran. Nah sunnah tuh. Atau sholat istisqa. Misalnya kita kekeringan, sholat minta hujan namanya. Minta pertolongan dari Allah. Sunnah tuh, perempuannya juga keluar, anak-anak keluar. Kalau perlu kita punya hewan-hewan piaraan, diajak juga. Kenapa? Karena kita butuh sama Allah, maka disunnahkan. Selain itu, perempuan sunnahnya, afdolnya sholatnya di mana? Sholatnya di rumah. Apalagi kalau perempuan yang bisa ngebawa fitnah. Misalnya cantik, ya, atau dia punya badan bagus, dia tinggi atau gimana, bikin laki-laki bisa tergiur, itu lebih afdol dan wajib, bisa jadi wajib dia sholatnya di rumah. Ya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Dan pada saat engkau masuk ke kamar mandi, jangan sampai engkau membawa sesuatu yang ada di situ nama Allah. Ya, misalnya ada nama Allah atau Asmaul Husna. Di kantong ente ada Asmaul Husna, maka wajib ente keluarin sebelum ente masuk kamar mandi. Ya. Atau ada lembaran Al-Quran, wajib ente keluarin sebelum ente masuk kamar mandi. Ada kitab dzikir, kitab yasin, kitab amal yom walailah, semuanya nggak boleh dimasukin ke kamar mandi. Kenapa? Karena hukumnya haram, itu tempat najis. Ya, nggak boleh kita bawa-bawa yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa? Wa rasuluhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kantongnya ada nama Muhammad, Ahmad. Nah terus gimana Bib? Ana cinta sama Nabi, ana bikin tato Muhammad. Ini bukan cinta namanya. Ya. Pertama ente hina Rasulullah, ente sudah menyalahi
sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tato boleh nggak? Nggak boleh, haram. Dan yang kedua, ente sama aja yang hina Nabi. Kenapa? Masa ente masuk kamar mandi ente bawa nama Rasulullah SAW, nama Muhammad, ya, haram. Jadi nggak boleh. Begitu juga simbol-simbol Islam. Misalnya ada kadang di kopiah kita ada terompanya Nabi, ya, gambar terompanya Nabi. Nah itu ulama kita memang pakai. Tapi kalau mereka sudah masuk ke kamar mandi, itu dilepas, mereka punya kopiah khusus buat ke kamar mandi yang polos-polos begini nih. Tapi yang gambar trompa mereka nggak masukin. Kenapa? Karena mereka mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau masuk ke kamar mandi tidak diperbolehkan membawa nama Allah atau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana hukumnya handphone? Kan di handphone ada semua nih, Google-nya ada. Ente tinggal ketik Allah atau ente punya aplikasi Quran, hadis dan yang lainnya. Gimana hukumnya? Seperti yang Anda pernah terangkan, hukumnya intinya aplikasinya jangan dibuka. Kalau ente buka aplikasinya maka hukumnya hukum itu. Ente buka aplikasi Quran maka hukumnya hukum Al-Quran. Ente buka aplikasi hadis maka hukumnya hukum hadis. Ente buka aplikasi Asmaul Husna, haram ente masukin. Kenapa? Karena haram membawa sesuatu yang ada nama Allahnya dan ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhul hasyar ra'si, dan usahain jangan masuk ke kamar mandi hasyar ra's. Apa hasyar ra's? Enggak pakai kopiah. Masuk kamar mandi enggak pakai kopiah, makruh. Ya, enggak boleh. Makruh masuk ke kamar mandi enggak pakai kopiah. Kenapa? Karena tempatnya setan masuk tuh atas sama kaki. Kamar mandi itu tempatnya apa? Tempatnya setan, kotor. Makanya makruh juga kalau ente di kamar mandi lama. Ada yang dari kita kalau masuk kamar mandi ngapain? Ngopi, kan? Ngopi, ngerokok. Ada kan? Ada ajib kayaknya, adem di kamar mandi, ngehayal, ngehayal atau main handphone. Atau banyak juga dari kita di kamar mandi ada TV-nya. Ada kan? Ada TV, ada AC. Ada juga apa? Ada juga korannya di kamar mandi. Itu sebenarnya hanya dibuat-buat sama orang-orang musuh-musuh Islam. Sengaja mereka bikin muslim-muslim ini supaya terpengaruh oleh gangguan-gangguan setan wal'iyadbillah. Kita masuk kamar mandi seperlunya kata Nabi. Hajat kita selesai udah keluar. Ini enggak adem duduk. Wah adem nih ubi nih, selonjoran dulu. Apalagi sekarang dibikinin apa tuh? Ada bathtubnya, Masya Allah, ngehayal dulu, palanya ditaruh bantal. Lama di kamar mandi, ada sampai 2 jam, ada gak? Ada sampai sejam, ada gak? Ada, bahkan lebih dari itu. Wal'iyadbillah, akhirnya keluar dari kamar mandi, otak kita sudah banyak tercampuri dengan bisikan-bisikan setan, wal'iyadbillah. Makanya tempat seperti itu, namanya tempat najis, tempat kotor, jangan lama-lama. Kenapa? Karena takutnya wal'iyadbillah Allah cabut ente punya nyawa di tempat yang seperti itu. Makanya hajat ente selesai, langsung ente keluar dari kamar mandi. Wala hafiyal gadamain, dan juga makruh jangan ente masuk kamar mandi nggak pakai sendal. Nah ini juga makruh. Kenapa? Pertama memang tempatnya setan masuk. Dan yang kedua takutnya ada najis-najis yang terkena ke kaki ente, akhirnya ente keluar dari kamar mandi, ente sholat ente nggak sah. Ada najisnya. Makanya lihat orang-orang dulu tuh kalau lagi ngambil air wudhu, selepas dia keluar dari kamar mandi, dia ngambil lagi satu gayung tuh. Buat apa itu gayung terakhir? Sebelum dia keluar dari kamar mandi, disiram lagi kakinya. Kenapa? Dia takut terkena najis di dalam kakinya. Dia takut sholatnya akhirnya nggak sah. Wa qul 'inda dukhul, dan katakan pada saat masuk kamar mandi apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, Imam Ghazali di sini ngambil ada riwayat lain, tapi nggak masalah, sama. Al khubuthi itu setan dari laki-laki, al khaba'ith setan daripada kalangan unta atau perempuan.
Jadi itu doanya dibaca. Nah, baca doanya kapan? Baca doanya sebelum ente masuk ke kamar mandi. Nah, adapun ente kalau udah masuk kamar mandi, ente sudah di dalam, boleh nggak nyebut nama Allah di kamar mandi? Nggak boleh. Terus ente lupa udah di dalam, gimana? Ulama bilang bilhamz. Bilhamz itu apa? Seperti bisik-bisik. Begitu. Jadi nggak boleh dikencengin. Allahumma inni a'udzubika minal. Kenapa? Karena ente nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disunnahkan juga di dalam riwayat lain baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Siapa orang yang masuk ke kamar mandi atau dia melepas auratnya di satu tempat dengan membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka setan enggak bakal ngelihat aurat kita. Ya, setan enggak bakal ngelihat aurat kita. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pada saat kita mau buka tuh baju kita, sarung kita, celana kita, intinya pada saat kita buka aurat, kita hubungan sama istri kita, baca tuh Bismillahilladzi la ilaha illahu. Karena ada satu hadis pernah diriwayatkan, pernah dilihat ada satu setan gemuk, bahagia, senyum, ketawa dia, seger, sehat. Yang satu setannya kurus, kering, pokoknya sumpek mukanya. Ditanya sama setan yang pertama, dibilang ente kok bisa gemuk, bisa sehat, bisa seperti bahagianya luar biasa. Dibilang kenapa? Oh, saya dapat seorang muslim yang dia masuk rumahnya mayakul bismillah, dia nggak bilang bismillah. Dia kalau hubungan sama istrinya dia nggak bilang bismillah. Dia kalau makan dia nggak bilang bismillah. Makanya pada saat dia makan saya ikut makan. Pada saat dia berhubungan sama istrinya saya ikut berhubungan dengan istrinya. Pada saat dia masuk ke rumahnya saya dapat tempat tidur yang enak di rumahnya. Tapi ini yang kurus kenapa? Saya apes, dibilang. Kenapa apes? Saya dapat seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia masuk ke rumah baca bismillah, dia buka baju baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, dia masuk ke kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya pas dia lagi makan dia baca bismillah. Makanya saya enggak ikut makan, saya enggak ikut berhubungan dengan istrinya, saya enggak bisa tidur nyenyak. Saya kalau tidur di luar, saya enggak bisa dapat apa-apa dengan muslim yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya perhatiin. Nah, kira-kira kita bayangin sekarang, setan yang selama ini ngikutin kita, kira-kira dia gemuk apa kurus? Hah? Kalau dia gemuk ya berarti kesalahan kita. Nah, mulai ini hari rubah. Biasain apa-apa tuh mulai pakai bismillah. Karena Nabi bilang di dalam satu hadis apa? Kullu amrin dzibal la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta. Semua perkara yang sunnah, perkara yang baik, tidak engkau mulai dengan bismillah, maka hal tersebut agta, terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terputus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah diceritakan ada seseorang, dia punya toko. Nah, di toko ini setiap dia mau ngapain aja baca bismillah. Ada orang mau beli bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bayar, terimanya bismillah. Ngasih barang, ngambil barang, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya luar biasa, dikit-dikit bismillah. Mindain piring bismillah, megang cangkir kopi bismillah. Pokoknya luar biasa. Dia membiasakan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang Yahudi, bingung sama ini orang. Ini orang nyebut nama Tuhannya terus. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Nutup toko bismillah, buka toko bismillah. Dia bilang rahasianya apa nih bismillah? Saya mau tahu coba. Dia datang nih, Yahudi mau ngetes. Dia datang, dia bilang, wahai muslim saya mau nitip uang nih. Sebentar habis zuhur saya balik lagi, saya ambil ini uang. Katanya ya udah, diambil. Adatnya dia, bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di lemari. Bismillahirrahmanirrahim, ditutup lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditutup, nih Yahudi jalan. Datang waktu zuhur, nih muslim mau sholat. Orang-orang dulu belum pakai inian nih, apa?
Troli. Rolling door. Troli begini bukan? Rolling door. Belum ada, cuman pakai bahan aja. Ditutup pakai bahan, dia sholat di masjid. Pada saat dia sholat, di pertengahan sholat, ini Yahudi ngelihat, oh ini udah sholat dia. Dia masuk ke tokonya, dia ambil tuh duitnya dia. Dia ambil tuh duit, dibuang ke laut, sengaja dia. Dia mau tahu rahasia bismillah nih apa nih Yahudi. Setelah zuhur, ini biasa, dia buka bismillah, diduduk. Datang nih Yahudi, dibilang mana uang saya mau ambil. Dibilang sebentar, dibuka lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil uangnya ada, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih, ini Yahudi kaget. Tapi ini Muslim juga kaget, dibilang minta maaf. Ini ada airnya, saya nggak tahu dari mana nih. Ya, tapi ini amanat antum, ana kembalikan bismillahirrahmanirrahim. Ini Yahudi langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia yakin sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritain tuh di dalam kitabnya Imam Nawawi, bukan di Adkar, ada nama kitab hadisnya. Namanya kitab hadisnya Imam Nawawi apa? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, dibilang di Bani Israel ada seseorang. Seseorang ini luar biasa, dia imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Raja di zamannya bilang, ente kalau enggak mengakui saya sebagai Tuhanmu, maka engkau kita bakal bunuh. Kata dia, enggak, Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mungkin mengakui satu raja pun sebagai Tuhan saya. Imannya kuat luar biasa. Kata nih raja, ya udah, dipanggil anak buahnya, bawa ini orang ke tengah-tengah laut, suruh dia kembali. Dia bilang saya sebagai Tuhannya atau lempar dia ke tengah-tengah laut. Dia bilang ya udah. Dibawa dia sama anak buahnya raja. Di tengah-tengah laut, dibilang ente mau mengakui enggak raja sebagai Tuhan kita? Dia bilang enggak, Tuhan saya tetap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak taunya yang harusnya dia yang dibuang, itu dengan sendirinya anak buahnya raja semua jatuh dari laut, dipulang sendirian pakai perahu. Raja ngelihat, dibilang anak buah saya kemana? Jatuh semua di laut. Ente selamat sendirian. Dibilang ya udah, dipanggil lagi anak buahnya. Dibilang udah, lempar dari atas gunung. Udah dibawa ke atas gunung, nggak taunya yang jatuh anak buahnya raja lagi. Dia selamat sendirian. Kata ini orang apa? Ya raja, ente mau saya mati gampang caranya. Gimana caranya? Caranya ente kumpulin semua orang. Setelah mereka ngumpul semuanya, ente naikin anak ke satu tempat yang tinggi biar semua orang ngelihat saya. Habis itu ngapain? Ente lempar anak panah ke dadaannya. Tapi pada saat ente lempar, ente katakan Bismillah birabbil ghulam. Ya Allah, saya menyebut nama Tuhannya anak ini supaya ini orang bisa mati. Oh begitu, ya udah, dikumpulin semua orang. Dia nggak tahu maksudnya ini orang apa. Dikumpulin semua orang. Intinya ini raja maunya ini orang apa? Mati, udah nggak ada yang iman, supaya maunya semua pengikutnya ngiman ini kalau sang raja adalah Tuhan mereka. Ini anak naik di atas, raja dari jauh ngelempar anak panah. Dengan menyebut Tuhannya ini anak, dilempar. Subhanallah, pada saat tertancap, ini anak langsung meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, semua yang hadir syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kok bisa? Karena selama ini mau dibunuh gak mati-mati. Kecuali dengan menyebut Tuhannya orang ini, akhirnya anak ini bisa mati. Makanya kita biasain diri kita, ya. Setiap waktu, setiap keadaan ingat sama Allah. Bilang bismillah. Kita mau buka Al-Quran, bismillah. Bahkan bismillah itu ada hukumnya. Kadang bismillah itu jadi wajib. Kapan bismillah jadi wajib? Kapan? Hah? Pas lagi sholat di Fatihah, bismillah wajib nggak? Wajib. Kalau ente nggak baca, sah nggak sholat ente? Nggak sah. Maka bismillah kadang hukumnya wajib. Bismillah kadang hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Kalau di perbuatan yang baik, yang sunnah, ente baca bismillah. Siwakan bismillah. Ente mau minum bismillah, mubah sebenarnya minum. Pokoknya hal-hal yang sunnah. Ente mau ngarang buku, tulis bismillahirrahmanirrahim awalnya.
Ente mau kerja karena kerjanya ente ini benar-benar buat nafkahin anak istri ente, bilang bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah itu kadang hukumnya makruh. Kapan bismillah makruh? Kalau kita mau melakukan hal yang makruh, mau ngerokok bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh tuh, ya. Jangan terus tentang Habib Ahmad bilang bismillah ngerokok bismillahirrahmanirrahim. Enggak, makruh. Bismillah kadang haram. Kapan bismillah haram? Kalau ngelakuin sesuatu yang haram. Mau ngerampok bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau copet bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak ketahuan, enggak haram hukumnya. Bismillah kadang juga mubah, tapi kalau diniatkan ibadah jadi ibadah. Kapan? Pada saat kita mindahin barang bismillah. Jadinya kalau ente jadikan ibadah, jadi ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama bahkan ada hadis Nabi, sesiapa orang yang sebelum dia tidur dia baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Berapa banyak? 21 kali baca bismillahirrahmanirrahim, 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 maka dia bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya dari sihir, dari musibah, dari orang jahat, dari kemalingan. Dia bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau tidur baca bismillah berapa kali? 21 kali. Ya, wa yanbaghi wa indal khuruji, dan pada saat kita keluar dari kamar mandi disunnahkan baca ghufranak, diulang sampai 3 kali. Ghufranak, ghufranak. Ya, disunnahkan baca ghufranak, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah dari minta pengampunan, kenapa kok kalau keluar kamar mandi baca ghufranak 3 kali? Karena pada saat ente di kamar mandi, ente sedang gak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ente lewatin waktumu walaupun sebentar, ente lagi gak ibadah sama Allah, maka ente minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Tapi riwayat yang sering kita dengar apa? Alhamdulillahilladzi adhhaba annil adha wa afani. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu yang mana engkau sudah menghilangkan sesuatu yang tadinya sakit kalau saya tahan. Kita kalau buang air kita tahan, sakit nggak? Sakitnya luar biasa. Tapi pada saat kita masuk kamar mandi, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang tadinya harusnya kita tahan bakal sakit, Allah mudahkan itu bisa keluar. Ada seseorang pernah merasa sombong. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau dicoba apa aja insya Allah saya bisa sabar. Dia bilang sama Allah, karena dia udah dapat ujian-ujian. Dia diuji sama istrinya bawel, dia sabar. Kan ada tuh suami yang begitu tuh. Suami korban istri, banyak tuh. Ini kayak muka-mukanya banyak sini nih. Jadi dia merasa, oh saya insya Allah bakal sabar. Hartanya hilang, dia sabar. Dia dapat musibah apa, dia sabar. Akhirnya dia merasa sombong sama Allah. Dia bilang, ya Allah, saya mau dicoba apa aja insya Allah saya sabar ya Allah. Akhirnya suatu hari Allah Subhanahu wa taala coba dia, nggak bisa dia buang hajat. Dia nggak bisa kencing, dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. 1 hari ditahan sama dia. Hari kedua ditahan. Hari ketiga dia nggak kuat, udah mau pecah benar-benar. Akhirnya dia ke mana? Ke pasar, dikumpulin semua orang, diminta doa sama semua orang, dibilang, "Ud'u li akhikumul kadzdzab." Doakan saudara kalian yang suka bohong, dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didoakan, alhamdulillah akhirnya dia bisa buang hajat. Intinya apa? Intinya jangan pernah minta sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi di zamannya ada satu sahabat, ya Allah saya mau sabar ya Allah, jadikan saya orang yang sabar. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Karena kalau ente minta sabar sama Allah, maka sama aja ente minta bala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mintanya apa? As-sabra indal ghadha, itu boleh. Ya Allah, jadikan saya sabar pada saat musibah itu datang. Itu enggak apa-apa. Ya, jadi beda. Kalau ente cuma minta sabar berarti umum. Kalau ente minta sabar sama Allah Subhanahu wa taala, ente bakal diuji sama Allah. Tapi kalau ya Allah, kalau ada musibah berikan saya ketabahan dan kesabaran, ini khusus. Berarti tiap ada musibah
insyaallah Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada kita semua. Wayan bagi dan dipantaskan antu addan nubulu qabla qada'il hajah, dan disunahkan sebelum ente buang hajat pas masuk kamar mandi antu addan nubul. Nubul nih kalau orang dulu tuh batu-batu istinja. Siapin tuh batu istinja kalau ente mau buang hajat. Kalau kita sekarang masuk kamar mandi cek dulu kerannya ada airnya kagak. Jangan mau buang hajat duluan, gak taunya pas keran kagak nyala. Berapa ini kan? Waduh gimana ini? Akhirnya keluar. Gak tahu Allah. Makanya begitu. Sunnahnya pas ente masuk kamar mandi, persiapkan dulu. Cek airnya, embernya, oh full nih, cukup. Jangan airnya cuma tinggal dikit, nanti buang hajat, akhirnya apa? Kurang. Wah bahaya. Akhirnya neriakin orang, ambilin gue ember. Kenapa? Air habis. Nah, makanya sunnahnya begitu. Cek dulu airnya, nyalain kerannya, lihat embernya, kalau ada air baru. Wa alla tastanji bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajah. Dan jangan engkau istinja di air yang mana air tersebut adalah tempat ente buang hajat ente. Kayak kita kamar mandi sekarang di WC kita, kan ada airnya tuh di bawah. Ini karena udah nggak ada air, pakai airnya air itu. Nah ini najis tuh, air najis. Tapi kalau kepepet gimana Beb? Ada yang kepepet tuh. Ya ala kulli hal, intinya kalau ente pakai itu berarti ente najis. Ente memakai hal yang najis. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuh wan natri thalathan. Dan setelah engkau buang hajat, jangan terburu-buru, makanya makruh kalau ada orang di kamar mandi ente ketok. Cepet woi, jangan. Takutnya dia lagi pertengahan lagi lagi menghayal, kaget dia kan. Akhirnya enggak sempurna. Jangan, makruh. Jangan ente ketok, biarin aja. Hajatnya dia benar-benar selesai. Setelah hajat selesai, disunnahkan apa? Tastabri'a minal baul. Ente sempurnakan benar-benar habis ente punya kencing misalnya. Atau ente punya pup habis benar-benar. Dengan apa? Bitanahnuh. Tanahnuh itu apa? Bahasa Indonesianya dehem-dehem. Jadi benar-benar jangan buru-buru udah pakai celana aja langsung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Nabi bilang apa? Nabi ngelihat ada dua kuburan, sebelah kanan sama sebelah kiri. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani min kabir. Ini dua kuburan sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka yang besar di dunia. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Yang satu kana yamshi bin namimah. Yang satu suka ngadu domba orang. Ngomong ke sini beda, ngomong ke sini beda. Tujuannya biar mereka berantem. Nah, yang kedua apa? Lam yastanzih an baulih. Dia kalau buang hajat, dia enggak bersih langsung dia pakai celananya. Akhirnya di celananya dia ada najis. Salatnya dia sah enggak? Akhirnya enggak sah. Makanya disiksa dia sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Makanya hati-hati, disunnahkan at-tanahnuh atau an-natri. Natri apa? Kalau perempuan perutnya dipencet, ya, dipencet 3 kali. Atau sebagian ulama bilang apa? Jalan ngelangkah berapa langkah dulu, biar benar-benar semuanya bersih, semuanya keluar. Wa bi imralil yadil yusra an asfalil ghadib. Dan buat laki-laki, dipegang dulu itunya, ditekan biar keluar, biar sempurna, ya. Lalu wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadhirin. Dan apabila engkau lagi di sahra ini lagi di padang pasir, mau buang hajat, ya udah ente menjauh daripada pandangan mata orang. Jangan enggak ada urusan depan orang aja ente buang hajat. Jangan. Banyak dari kita begitu tuh, di tol. Di tol dia berhenti, udah buka aja begitu. Enggak. Enggak boleh. Aurat kita kalau dilihat sama orang yang bukan pantas melihat aurat kita, maka itu hukumnya haram. Waliyadbillah. Nah, dan tujuannya apa? Supaya jauh dari orang, supaya juga enggak dengar suara, enggak cium bau dari kita. Lah kalau kita di kamar mandi gimana? Ya udah, kalau ente di kamar mandi, sunnahnya kata ulama kerannya nyalain biar bunyi tuh. Biar airnya bunyi.
biar kalah tuh baunya. Apa suara kita buang hajat sama air kencengan mana kira-kira? Kalau tetap hajat ente berarti ente udah seminggu tuh. Enggak, nyalain tuh keran. Nyalain kerannya biar bunyi. Berarti nih sekarang dok akhirnya pada tahu ilmunya. Oh berarti orang yang yang lagi di kamar mandi nyalain air keran nih berarti lagi mau ngalahin nih suaranya nih. Ya ala kulli hal. Ya jadi sunnahnya begitu. Intinya apa? Intinya Islam mau ngejaga aibnya kita. Intinya Islam begitu tuh. Gak mau terus orang akhirnya ngata-ngatain kita. Islam tuh luar biasa. Mau ngejaga diri kita. Ini enggak, Masya Allah lu makan apa lo? Oh, kan ada juga begitu tuh. Enggak, Islam enggak mau ada begitu-begituan tuh. Makanya ente juga pakai adab kalau ente masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi nyalain tuh airnya biar suaranya kenceng. Tujuannya apa? Tujuannya biar aib ente dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh deh. Wastatir bi syai'in in wajadtahu. Nah, kalau ente di sahara di padang pasir, ente tutupi dengan sesuatu kalau ente temukan. Misalnya ada kayu, ente taruh kayu. Atau ente ada bahan, ditaruh bahan. Dulu Nabi Muhammad SAW di satu peperangan di padang pasir. Nabi Muhammad mau buang hajat. Nah gimana? Nah hebatnya sahabat Nabi. Disuruh apa aja sama Rasulullah SAW mereka pasti nurut. Gak pakai nanya kenapa. Gak pakai nanya apakah iya mungkin apa enggak. Nabi bilang sahabat sini. Tuh ada pohon tuh ente panggil ke sini. Pohon sama Nabi suruh panggil. Kalau kita coba kalau ada Nabi bilang tuh pohon panggil. Bilang dipanggil sama Rasulullah SAW. Kita mikir gak? Masa iya pohon? Tapi sahabat Nabi gak mikir. Karena Nabi membuang hajat supaya nutupin auratnya Nabi. Itu pohon subhanallah. Ini sahabat langsung jalan ke tuh pohon. Pohon ente dipanggil sama Rasulullah SAW. Subhanallah ini pohon kata sahabat Nabi. Itu dia ke kanan, dia ke kiri, dia ngangkat tuh dari akarnya. Dia berjalan seperti pulpen menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi. Nabi buang hajat selesai. Sebenarnya kata riwayat Nabi bisa aja bilang sama tuh pohon, lo balik ke tempat lo. Tapi Nabi panggil lagi sahabat. Ini pohon suruh balik lagi ke tempatnya. Apa tujuannya? Tujuannya Nabi mau ngedidik kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ikutin. Jangan pernah kita nanya kenapa, kok begitu, kok begini, saya sujud. Kenapa sih sholat saya ada sujudnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, enggak usah pakai nanya. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasulullah SAW yang merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita insya Allah semuanya nanti bisa haji, amin. Yang belum haji bisa haji. Pas kita lagi di padang pasir misalnya, usahakan ada tempat yang ngejagain kita. Ya, jadi misalnya gak ada kamar mandi, ya udah cari tempat atau ada batu yang besar yang bisa nutupin kita daripada pandangan orang biar gak ngeliat aurat kita. Wala takshif aurataka qablal intihai ila maudhi'il julus. Dan jangan engkau membuka auratmu sebelum engkau betul-betul sampai ke tempat ente duduk buang hajat. Mentang-mentang di padang pasir main sarungnya buka aja berdiri. Jangan. Jongkok dulu baru angkat pelan-pelan kalau yang pakai sarung. Kalau yang pakai celana begitu juga. Ya, nunduk dulu dari orang supaya enggak ngelihat baru dibuka celananya pelan-pelan. Ini enggak masih berdiri, sarung dibuka, baju dibuka. Nanti berarti mau nunjukin aurat sama orang. Ya enggak pantas begitu. Wala tastaqbilis syamsa wal qamar, dan jangan menghadap ke matahari atau ke bulan. Lah gimana? Orang kan kadang mikir, menghadap ke matahari gimana? Berarti kencingnya begini. Enggak, maksudnya gimana? Pada saat matahari itu terbit atau terbenam. Matahari di depan kita, jangan kita menghadap ke situ. Kenapa? Karena akhirnya kita kesannya itu mengejek orang-orang penyembah-penyembah seperti itu. Jangan, gak pantas. Karena memang ada hadisnya, Nabi melarang itu. Dan juga jangan ngadep ke kiblat. Kalau ente buang hajat, usahain jangan ngadep ke kiblat. Lah terus gimana? Anda punya kamar mandi sudah dibikinnya ngadep ke kiblat. Nah gimana hukumnya? Kalau ente bisa tetap miring, ente miring. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Jangan ngadep ke kiblat,
jangan ngebelakangin kiblat juga. Terus ngadepnya gimana? Misalnya kiblat sini. Oh berarti ente begini. Ya, makanya ente lihat kamar mandinya orang-orang dulu. Kalau orang dulu tuh diperhatiin tuh sunnah-sunnah Nabi. Oh nggak boleh ngadep ke kiblat. Ya udah kamar mandi dibikin begini. Kiblatnya ke sini. Berarti kamar mandinya begini. Ya. Kalau kita kan sekarang semuanya begitu. Kadang banyak dari rumah kita kamar mandinya semuanya ngadep ke mana? Ngadep ke kiblat. Nah tuh hukumnya makruh. Kalau ente faktor kesengajaan, apalagi dengan tujuan ihana, ente menghina, itu bisa kufur waliyadzubillah. Makanya hati-hati, kalau bisa jangan ngadep ke kiblat. Wala tastadbirha, wala tajlis. Situ apa? Wala tajlis. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Nah maksudnya di sini jangan engkau terus buang hajat atau ente kencing di tempat orang nongkrong. Tempat ada orang nongkrong, ada orang duduk-duduk di sini misalnya di depan, ya ente sengaja malam dia lagi pada nggak ada, ente kencingin tempatnya, jangan, haram hukumnya. Kecuali kalau itu tempat fasad, ente bertujuan supaya orang itu nggak maksiat lagi di itu tempat, beda lagi ceritanya. Atau tempat ghibah, tukang ngerumpi, berarti oh ini tempat orang ngerumpi, ini tukang orang buat dosa di sini. Nah ente kencingin dengan tujuan dakwah nggak apa-apa, tapi dengan tujuan ngejek nggak boleh. Gue pengen kencingin aja biar rasa nih orang pada ini, biar besok pada mau duduk bawa pesing, nggak jadi duduk kan. Nah kalau ente tujuannya dakwah silahkan nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya ngejek, ini yang dilarang oleh Islam. Wala tabul fil ma'ir rakid, dan jangan kita kencing di tempat air yang rakid. Mana? Au fi dhillihim, sini enggak ada. Au fi dhillihim. Fi dhillihim apa? Di situ ada dhillihim enggak? Sini enggak ada juga. Wala tabul fil ma'ir rakid, dan jangan kita kencing di air yang tenang. Ada air yang tenang di ember, jangan nanti kencing di atasnya. Kenapa? Karena takutnya itu air mau dimanfaatin sama orang. Ini iseng, ada bak mandi orang dikencingin. Enggak. Kenapa? Karena jadinya dosa ente. Dia mau ngambil air wudu, akhirnya air wudunya itu najis, tidak sah dia punya wudu, sholatnya enggak sah. Siapa penyebabnya? Penyebabnya ente. Waliyadzubillah. Wa tahta syajaratil muthmirah, dan di bawah pohon yang ada buahnya. Jangan juga makruh. Kenapa? Akhirnya mati. Dia habis makan jengkol lagi baunya, masya Allah. Tuh pohon yang biasanya dapat air hujan, dapat kencing ente, masya Allah luar biasa. Ya makanya jangan di bawah pohon-pohon. Apa misalnya kalau ada satu pohon, pohonnya mati, nah itu nggak masalah. Tetap sebelum ente itu katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takutnya di situ mungkin ada setan, lagi duduk-duduk, lagi pada main catur, ente kencingin di situ. Waliyadzubillah, akhirnya ente kebalikan ke entenya. Wala fil juhri, dan juga jangan di lobang. Lobang-lobang semut, lobang apa, kencingin aja di situ. Enggak, takutnya ada ular keluar. Ente lagi kencing begitu, ular keluar, hap. Udah pulang ke rumah udah. Ketemu sama bini kayak sama teman gue yang laki nih, udah gak ada nafsunya lagi. Makanya hati-hati. Nabi bikin begini, ini faedahnya banyak. Jangan sembarangan. Di situ bisa jadi di bawahnya ada penghuninya, semut-semut. Kesian, pas ente kencing pada kebanjiran, ban kagak ada apa, akhirnya mati semua. Intinya apa? Intinya Islam tuh ngejaga diri kita. Kita dijaga sama Islam. Apalagi mana tadi? Wahdharil arda sulbah wa mahabbar rih, dan hati-hati pada saat ente kalau kencing di tempat yang keras ininya. Kenapa? Karena bakal keciprat lagi ke ente, misalnya di ubin, makruh tuh. Karena bakal keciprat lagi ke kita, atau ke batu, atau ke tanah yang keras, makruh. Makanya kalau ente ada tanah yang keras, sunnahnya dihancurin dulu. Dihancurin, udah lembek biar nggak nyiprat lagi ke kita. Karena kalau nyiprat ke kita, akhirnya baju kita jadi najis. Wa mahabbar rih,
dan tempatnya angin, misalnya angin lagi kencang ke sini, kenapa? Karena bakal berbalik ke ente. Kalau udah tahu angin dari sono, ya ente ngadepnya ke sana, supaya nggak berbalik ke ente. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah katakan di dalam satu hadis, inna amata adzabil gabri minhu, sesungguhnya mayoritas orang yang ada di kuburan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak ngejaga pada saat mereka buang hajat. Apalagi sekarang di kamar mandi-mandi mall dibuat apa? Dibuat yang laki-laki berdiri. Akhirnya pada enggak cebok, benar enggak? Akhirnya pada enggak istinja. Ada di kamar mandi duduknya ada, tapi akhirnya kagak ada, suruh pakai apa? Suruh pakai tisu. Akhirnya kita merasa berkecukupan dengan hal tersebut, wal'iyadzubillah, baju kita jadi najis, ibadah kita jadi nggak sah, sholat kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan tuh, Nabi bilang dari zaman dulu, banyak orang di kuburan bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena nggak bersih pada saat dia istinja. Nah, mulai ini hari hati-hati yang pakai celana bil khusus. Karena pakai celana kadang maaf yang laki-laki udah buka resleting nggak mau capek, buka resleting selesai. Ceboknya enggak, harus dibuka semuanya. Ente harus benar-benar bersih baru ente pakai lagi. Makanya yang tenang, jangan buru-buru. Tapi kalau ente ragu, ente punya sarung nih kira-kira ada najisnya apa enggak, lebih baik ente ganti ente punya sarung. Atau siapin satu sarung buat ente sholat. Jadi setiap sholat ente bawa sarung. Begitu. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra, dan bersandarlah pada saat engkau duduk 'ala rijlil yusra. Nih, maaf. Nah, jadi ini begini. Nih kalau mau buang hajat, maaf ya. Nah, ini yang kiri buat nahan. Nih seperti ini, buat nahan perut kita. Nah, bagusnya orang buang hajat itu begini posisinya. Kalau kita kan pada jongkok begini nih. Bagusnya begini, Apalagi sekarang banyak kita ditipu dengan apa? Dengan pada duduk begini nih. WC kita kan udah begitu semua. Duduk, afdolan mana? Ternyata lebih afdol duduk. Sunnahnya begitu. Karena dengan kita duduk seperti posisi tadi, itu semua tuh kencing kita, pup kita semua keluarnya bersih. Beda dengan cara kita duduk tadi. Laki dan perempuan. Kecuali yang hamil kali ya. Yang hamil susah kalau begitu. Gimana caranya? Wala tabul qa'iman, dan jangan kencing engkau dalam keadaan berdiri. Mau laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan akhirnya mau gak mau mandi. Kalau yang laki makruh ente kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Misalnya darurat apa? Ente kalau jongkok, ini banyak tempatnya kotor. Ente takutnya malah kalau jongkok akhirnya kotoran-kotoran tuh baliknya ke ente. Nah ini nggak apa-apa. Atau pada saat perang lagi kepepet, ya udah ente kencing berdiri nggak masalah. Tapi kalau di hal-hal keadaan-keadaan normal, maka makruh hukumnya ente kencing dalam keadaan berdiri. Illa indaruratin, kecuali kalau darurat. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajar wal ma', dan paling afdolnya kalau bisa ente menggabungkan antara batu dan air. Orang-orang dulu tuh kamar mandinya ada batu khusus istinja. Pakai batu dulu, habis itu baru pakai air. Tapi misalnya cuman adanya batu doang, air nggak ada, maka batunya harus 3. Nggak boleh 1. Karena kalau 1 diangkat, ya udah ini udah najis nih, nggak boleh dipakai. Pakai batu yang kedua, pakai batu yang ketiga. Atau batu yang besar yang punya 3 sisi. Nah, ini bisa buat ngangkat. Tapi bedanya kalau yang pakai batu sama yang pakai air, tetap afdolan pakai air. Seandainya suruh milih, mau pakai batu apa pakai air? Afdolan pakai air. Kenapa? Karena kalau batu itu yang hilang hanya najisnya, bekasnya ada. Tapi kalau air, dua-duanya hilang. Najisnya hilang, bekasnya juga hilang. Paling afdolnya apa? Paling afdolnya dua-duanya. Ente pakai batu dulu, baru pakai air. Fa idza aradta al-iktisari ala ahadihima fal ma'u afdal. Maka apabila engkau mau salah satu dari air atau batu, maka air itu lebih
lebih afdal atau lebih baik. Wa in iktasarta 'alal hajar fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin. Kalau engkau maunya pakai batu boleh. Tapi batunya tuh harus berapa? Harus 3 batu. Tahiratin, tahir, batunya harus tahir, enggak boleh batu atau kotoran sapi misalnya udah kering jadi kayak batu ente pakai, enggak boleh. Ya. Munasyifatin apa? Yang kering batunya, enggak boleh batu yang basah karena makin mengotori. Lil'ain tamsahu biha mahallan najwi. Ya, kita usapkan tempat yang kotor tadi. Bihaitsu la tantaqilun najasa an maudhi'iha. Intinya najis tersebut tidak pindah tempat. Kalau najisnya pindahnya misalnya ke satu tempat, maka tempat tadi harus pakai air, udah nggak boleh pakai batu lagi. Karena bolehnya pakai batu istinja itu kalau selama itu najis masih ada di kemaluan kita. Baru keluar, posisinya masih di kemaluan kita. Tapi kalau tempatnya jatuhnya ke baju misalnya, atau jatuhnya ke satu tempat, maka itu nggak boleh dicuci kecuali dengan air. Bihaitsu la wa kadzalika tamsahul ghadhiba fi thalathati mawadhi'in min hajarin. Begitu juga bagi laki-laki membasuh kemaluannya di 3 tempat. 3 kali maksudnya. Fa in lam yahsulul inqa bi thalathatin fatammim khamsatan aw sab'atan. Tapi setelah kita istinja, kan sunnah wajibnya 3 kali. Setelah 3 kali ternyata masih kotor, maka tetap disunnahkan tambahin lagi. Dan paling bagusnya ditambah apa? Kalau dia witir, jadiin 5, 7, 9, pokoknya belum bersih lagi, tambahin lagi. Belum bersih lagi, tambahin lagi batunya. Ila ayyunqa bil ithar, sampai-sampai dia suci bersih dengan itar, dengan witir bagusnya. Fal itaru mustahabbun, maka witir tadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Wal inqa'u wajibun, dan bersih itu hukumnya wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan engkau istinja kecuali dengan tangan kanan apa kiri? Kiri. Jangan biasain tuh istinja tangan kanan, makan tangan kiri, dibalik. Enggak. Istinja tangan apa? Tangan kiri. Makan tangan kanan. Wa qul indal firaqi minal istinja, dan katakan setelah engkau selesai daripada istinja, Allahumma tahhir galbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku daripada perbuatan zina. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ard au bihaitin thumma ghsilha. Habis itu ente gosok-gosok tuh tangan ente. Zaman dulu belum ada sabun, ya, gosok-gosok di bawah kita tuh di tanah, ya, untuk ngilangin baunya. Baru ente cuci dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Babun malu nomor Habib Salim. Ente. Enggak usah. Babun adabul wudu. Dah berhenti di situ. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair katsir Habib Ahmad. Fadhal. Habib, tambahan. Ya, alhamdulillah. Sekedar perspektif medisnya Habib Ahmad. Ya, fadhal. Jadi memang sekarang khususnya di Amerika, mereka menemukan, mereka kan yang bikin kloset duduk tuh. Mereka yang bikin kloset duduk. Sekarang penelitian mereka mengarahkan untuk jongkok memang. Ajib. Jadi mereka bikin kayak apa ya? Tempat dudukan kecil, dingklik, kalau orang Jawa bilang apa di sini ya? Dingklik ya? Oh, dingklik. Ya, yang satu diangkat begitu. Ya, mereka bikin dingklik kecil sehingga walaupun mereka duduk, sebenarnya mereka seakan-akan jongkok karena kakinya naik. Jadi temuan mereka, orang yang memang pupnya jongkok, itu rektum atau tempat penampungan pupnya lebih bersih sehingga kejadian kanker kolon, kejadian ini lebih minim gitu ya. Cuma kalau jongkok yang badannya gede-gede biasanya lututnya yang kena tuh. Gitu.
Jadi itu jadi pengetahuan dari medisnya. Dan begitu pula dengan pipis. Memang pipis paling baik jongkok. Mungkin bagi laki-laki ini informasinya kok baru tahu nih gitu. Bagi laki-laki jongkok itu juga sunnah. Jadi bukan buat wanita saja gitu. Jadi dilepas dulu celananya semua, pipis, baru nanti dikenakan lagi gitu. Fadhal Bib. Nah, Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya, misal ada ayah dulunya suka minum khamar dan sekarang sudah tidak pernah mau lagi, tetapi amalan sholatnya masih bolong-bolong. Nah, nanti kan di akhirat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Sebagai seorang anak, amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meringankan hisab, azab dan bisa menyelamatkannya dari api neraka? Terima kasih Ustadz. Not sudah diingatkan untuk tidak meninggalkan sholat. Nah, intinya gimana? Namanya seorang anak, ya namanya dia pasti sayang sama orang tuanya. Ya, tugas seorang anak selagi dia mampu untuk menasehati orang tuanya, mengajak orang tuanya ke jalan yang benar, maka ajak orang tuanya. Ya, pakai cara-cara yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ya, atau sholat depan orang tuanya, sengajain Allahu Akbar. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang tuanya nanti suatu hari malu sendiri, dia nanti bakal menganggap, wah anak saya rajin sholat, masa saya nggak rajin sholat. Itu yang pertama itu. Usahakan cari cara untuk tetap menasehati orang tuanya biar dia mendirikan sholat. Dan yang kedua, memang tanggung jawabnya sendiri-sendiri nanti di yaumul qiyamah. Ya, ayah bakal lari dari anaknya, anak bakal lari dari orang tuanya. Tapi antum sebagai anak punya tanggung jawab untuk mendoakan kedua orang tua ente. Nah, maka amalannya apa? Amalannya jangan pernah luput ente kalau lagi sujud nangis ente sama Allah Subhanahu wa taala, ente minta, ya Allah berikanlah hidayah kepada anak punya abah biar abah anak sholatnya enggak pernah tinggal lagi. Jadi itu yang pertama, ente itu orang tua ente. Dan yang kedua, jangan pernah luput ente selalu mendoakan kedua orang tua ente. Kalau perlu ente bangun di malam hari, tahajud khusus untuk mendoakan kedua orang ente, karena di waktu tersebut Allah manggil kita, hal min talibi hajatin fa astajibulah. Siapa orang yang punya hajat, bangun ente di malam hari, maka semua hajat ente bakal saya berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, insyaallah dengan doa kata Nabi Muhammad, insyaallah balak bakal dijauhin dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bib, mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwa di kamar mandi tidak boleh membaca doa. Terus bagaimana kalau kita mau wudu sedangkan tempat wudunya menyatu dengan kamar mandi? Makasih Bib. Nah, orang dulu memang tempat wudunya berbeda dengan tempat WC. Ya, kenapa? Karena orang dulu lebih paham tentang fikih. Ya, dibanding orang sekarang. Kalau sekarang kan kita semuanya sama. Kita lihat kalau ente datang ke Cirebon misalnya, ke rumah-rumah kamar mandi orang dulu, itu tempat mereka wudhu sama mandi beda. Ada bak mandi, ada nanti kirinya apa? Tempat WC-nya dia. Tapi misalnya ada kamar mandi, ya semuanya di situ, kayak kamar mandi kita sekarang nih. Semuanya kebanyakan seperti itu. Terus gimana? Saya mau doa atau saya lupa doa, udah di dalam kamar mandi. Tadi udah saya ingatkan, kalau ente lupa sudah di dalam, maka baca doanya gimana? Bilhams, dengan bisik-bisik. Ya, ente baca dengan bisik-bisik. Assalamualaikum Habib, streaming nih. Mau dari mana nih hari? Hah? Dari Belanda. Habib mau tanya, kalau menempel tato, cara berwudu yang ada niat apa nih? Tata cara. Mau tanya, kalau menempel, ini apa nih? Menempel tato betul tata cara. Mau tanya, kalau menempel tata cara berwudu yang ada niat. Nanti pegang dulu. Assalamualaikum, maaf Bib mau tanya, bagaimana hukumnya istrinya dengan dau-dau?
Oh, pakai daun. Nah, nggak pakai batu tapi pakai daun. Intinya apa? Intinya yakle. Intinya najis tersebut bisa keambil atau keangkat. Kalau dia pakai daun, daunnya kan ada daun yang licin, daun yang kasar. Kalau daun yang kasar bisa. Tapi kalau daunnya yang licin enggak, makin bikin najis tuh makin kemana-mana. Makanya daun yang licin enggak boleh dipakai. Tapi kalau daun yang kasar itu boleh dipergunakan. Ada pendapat wudu baru sah dengan, ini bahasa dokter nih. Wudu ya. Oh gini, ada orang berwudu. Intinya air itu nanti bakal ada namanya air 2 kula atau air di bawah 2 kula. Air 2 kula tuh batasannya kira-kira 216 liter. Ya, itu namanya 2 kula. Atau kalau dari tangan nih, ini 1 hasta lebar, 1 hasta tinggi, tuh. Jadi kotak segini kira-kira itu 2 liter dibilang. Nah, air kalau sudah 2 liter, air tersebut tidak dikatakan mustakmal kalau dia 2 liter. Iya 200 liter. Anu mau 2 liter ya? 216 liter. Ya hati-hati. 216 liter bukan 2 liter lafu. Jadi kalau itu air 216 liter, maka kalau kita pakai wudunya begini, kita masukin tangan. Jadi tetesan-tetesan wudu masuk lagi. Itu air tidak menjadi mustakmal, boleh dipakai buat wudu lagi. Tapi kalau airnya di bawah 2 liter, misalnya ember kecil, 2 kula maksudnya. Kalau dia di bawah 2 kula, biasa 2 kula soal. Kalau dia di bawah 2 kula, maka airnya jangan kita wudu di atas ember. Terus wudunya gimana? Pakai centong. Kita di luar wudunya. Karena kalau tetesan-tetesan tadi masuk lagi ke dalam air ember tadi yang di bawah 2 kula, maka airnya menjadi air mustakmal. Kalau air mustakmal boleh nggak dibuat wudu lagi? Nggak boleh, nggak sah. Bahkan kalau ente mengusap kepala aja yang wajib nggak boleh lagi pakai air mustakmal. Nah, terus gimana caranya? Caranya ente wudunya di luar, jangan di dalam situ. Tapi kalau airnya 2 kula atau lebih daripada 2 kula 1 kolam, ente wudunya gimana? Masuk ke dalam air nggak apa-apa. Airnya juga nggak jadi mustakmal. Dan yang membedakan air 2 kula dan di bawah 2 kula apa? Kalau air 2 kula, kalau air di bawah 2 kula, kalau dia kejatuhan najis walaupun 1 tetes, itu air di bawah 2 kula langsung najis, nggak boleh ente pakai apa-apa. Tapi kalau air yang 2 kula atau lebih daripada 2 kula, mau kejatuhan najis, itu nggak najis. Kecuali apa? Kecuali kalau salah satu sifat air berubah. Bau air, warna air, rasa air. Kalau salah satu sifat air berubah, bau pesing, berarti itu air nggak boleh, itu najis. Ini air berubah warnanya kuning, oh berarti ini najis. Atau rasanya, ini rasa kencingnya abu ini nih. Gimana? Oh berarti itu najis. Jadi bedanya itu, ada air 2 kula, ada air di bawah 2 kula. Air 2 kula kira-kira 216 liter. Kira-kira. Berarti di bawah itu berarti di bawah 2 kula. Itu yang bedain. Kalau di bawah 2 kula berarti wudunya di luar. Kalau ente punya air 2 kula, maka wudunya begitu, itu enggak jadi air mustakmal. Makanya bak-baknya orang kamar mandi dulu gede-gede. Mereka punya bak, bener enggak? Gede-gede. Sekarang ada bak gede. Enggak ada, pada pakai shower. Kayak bule-bule jadinya. Ya. Oh iya. Bagaimana tanggapan Habib mengenai seorang anak yang mencuci kaki kedua orang tuanya dan mencium kakinya lalu meminum air bekas cuciannya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ini tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya biar ente pasang susuk, haram. Ya. Tapi kalau tujuannya ente mengagungkan orang tua ente, tujuannya ente mau mendapatkan ridha Allah karena Nabi bilang ridha Allah fi ridhal walidain, maka ini jadinya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ente cium kaki orang tua ente minum air bekas cucian kaki. Tapi apa? Pas nyuci kakinya jangan orang tuanya habis nginjek tai kucing.
Jadi haram yang ente minum karena jadi kotor. Jadi ente bersihin dulu kakinya. Udah bersih, baru pakai air yang baru. Pakai air itu baru ente minum airnya. Karena keberkahan orang tua itu menandakan ente dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung baliknya ke niat tadi. Kalau ada misalnya dukun nyuruh ente minum tuh. Nanti ente bakal kepasang susuk ente ada 5 tuh di muka. Muka udah tua umur 60 tahun, ente bisa jadi kayak 20 tahun. Nah tujuannya begitu tuh, diminum, dimandiin sama dirinya. Maka itu jadi apa? Jadi syirik tuh, jadi dosa. Tapi kalau ente tujuannya mengagungkan ente punya orang tua, ente mau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sunnah dan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Beb, mau tanya cara mengobati orang yang kena guna-guna karena cinta. Masya Allah. Gimana ya? Apakah ada doa khusus? Nah, dulu ada orang di Baghdad, ada satu ulama mau berangkat ke Mekah. Dia mau ketemu sama Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i pernah di Mekah. Ada satu orang lagi jatuh cintanya luar biasa sama satu perempuan. Dibilang, saya titip soal dong buat Imam Syafi'i. Dibilang apa? Ditulis tuh, berbentuk syair. Dibilang, salil muftiyal makkiyah min ali hashimin idza ishtadda wajdun bimri'in kaifa yasna'u. Dibilang, ente tanya mufti Mekah yang bermadzhab Syafi'i yaitu Imam Syafi'i, tolong ente tanya dia, kalau kita sedang jatuh cinta sama perempuan kita harus ngapain? Nih belum cerita ini ya. Sama Imam Syafi'i dijawab, yudawi hawahu thumma yaktumu hubbahu fahuwa fi kulli yaumin syiddatan yatadarra'u. Ya udah, ente obatin cinta ente. Berarti apa? Coba ente nikahin dia. Datang ke rumahnya, ente kenal sama dia, ente datang ke orang tuanya, ente sabar, ente diem aja, jangan pakai cerita-cerita ke orang. Kalau ente cinta fulan, sama Imam Syafi'i dijawab lagi sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, kata tuh orang dijawab lagi sama tuh orang, kaifa yudawi hawahu wa huwa mayyitun bihawahu wa huwa fi kulli yaumin syiddatan yatadarra'u. Dia gimana mau ngabatin dia punya cinta kepada nih perempuan? Jadi benar-benar nggak ada obatnya lagi, udah dilupain kagak bisa, ditinggalin nggak bisa, mau didatengin dinikahin kagak bisa, mungkin bini orang, mungkin pokoknya nggak bisa sama sekali udah. Tapi anak cintanya luar biasa. Apa obatnya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, idza kana laisa lahu syai'un falaisa lahu dawa'un illal mautu anfa'u. Maka nggak ada yang pantas buat ente kecuali ente meninggal dunia. Kalau udah nggak ada obatnya, cinta memang bahaya. Orang kalau udah cintanya berlebihan bisa gila. Makanya banyak tuh karangan-karangan ulama tentang Raudhatul Muhibbin, tentang percintaan-percintaan Majnun Laila, sampai meninggalnya dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena mereka cintanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang pas baca langsung meninggal dunia di tempat. Kenapa? Karena nggak ada obat ini kecuali kematian. Nah, tapi ini sekarang gini, ada orang kena guna-guna karena cinta, gimana ya? Pertama yang ente harus tahu apa? Ente jangan pernah selalu prasangka ente di akal ente guna-guna. Karena Nabi udah bilang, dua perkara tidak ada kebaikan di atasnya, itu husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Prasangka baik itu penting. Kenapa? Karena prasangka baik itu bisa membentuk karakter ente. Kalau ente prasangkanya itu guna-guna, maka bakal jadi guna-guna. Kalau prasangkanya ente itu penyakit, maka itu bakal jadi penyakit. Maaf, misalnya Anda minum air putih. Anda yakin pada saat Anda minum air putih ini, Anda punya prasangka ini bakal datangin Anda penyakit, maka hukumnya di syariat haram Anda minum air putih. Kenapa? Karena ente udah rubah air putih yang harusnya manfaat buat diri ente rubah jadi apa? Jadi racun buat diri ente. Jadi prasangka itu penting di dalam Islam. Makanya Nabi selalu bilang, ente prasangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan apa-apa ente lagi jatuh cinta, wah gue diguna-guna kayaknya. Akhirnya jadi itu. Waliyadbillah. Dan yang kedua, kalau memang itu benar ente diguna-guna, apa kira-kira bacaan yang paling tepat dan yang paling baik? Yang pernah kita dapat dari guru-guru kita,
bacaan yang paling baik untuk guna-guna adalah baca Ratibul Attos. Ya. Ana sebelum pulang ke Indonesia, saya datang tuh ke guru-guru. Ada yang saya datengin, salah satunya Al Habib Ahmad Jamalul Lail. Allah yarhamuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia udah meninggal dunia. Saya datang ke situ. Nih Habib Ahmad Jamalul Lail tukang ngobatin orang. Yang kena santet-santet cinta-cinta nih, dia ahlinya. Saya bilang, Habib, ini di Indonesia kan penuh nih sama ilmu-ilmu beginian. Benar gak? Penuh. Yang pertama dibilang apa? Kuatin iman ente sama Allah Subhanahu wa taala. Iman ente harus kuat. Kayak tadi prasangka baik aja, Allah yang ngejaga ana udah. Dan yang kedua kata beliau apa? Jangan tinggalin baca Ratibul Attos. Baca Ratibul Attos itu adalah benteng dari segala benteng yang pernah ada, yang pernah ana tahu, kata Habib Ahmad Jamalul Lail. Maka pada saat ana pulang ke Indonesia, banyak orang kesurupan, ada orang yang diguna-guna. Habib Ahmad yang dipanggil, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca. Saya ingat tuh perkataan Habib Ahmad Jamalul Lail, suruh baca apa? Suruh baca Ratibul Attos. Orang kesurupan, saya baca Ratibul Attos, baru awalnya doang udah teriak-teriak, ampun, ampun. Oh tambah pede tuh. Waduh, tukang warin jin gue nih sekarang nih. Wah, padahal modalnya apa? Modalnya Ratibul Attos. Benar, ratibnya belum beres, saya baru mulai, itu jinnya udah keluar. Makanya nih ampuhnya apa? Baca Ratibul Attos. Paling dikit ente baca malam Jumat. Kalau ente bisa setiap hari habis maghrib itu lebih bagus. Ya. Ini ada cucunya sini. Ya. Udah. Iya. Terus satu lagi, Beb. Ada mungkin dari kita ngasih tahu, udah husnuzon aja. Gak bisa. Udah husnuzon aja. Gak bisa gitu. Jadi andai kata kita motivasi seseorang untuk husnuzon, selalu beranggapan tidak bisa gitu. Dengan husnuzon, dengan andai kata membuat seseorang itu berat karena memikirkan itu buruk gitu. Terus kita motivasi untuk husnuzon, selalu kesulitan. Mungkin ada pendapat? Oh iya. Jadi kalau untuk husnuzon, kita kalau dinasehatin sama orang untuk prasangka baik terus. Ente prasangka baik, memang prasangka baik itu ada tempatnya juga. Ada tempat yang nggak pantas ente prasangka baik. Contohnya ente lagi di rumah, ada maling depan ente bawa pisau. Prasangka baiknya apa? Oh ini mau jalan-jalan kali di rumah gue. Ini bukan prasangka baik nih namanya. Ini namanya bodoh nih. Ya. Jadi prasangka baik juga ada tempat. Ente pas lagi bisnis, mau bisnis sama orang. Nah di bisnis itu boleh ente prasangka buruk. Prasangka buruk bukan maknanya boleh ente cari info tentang dia. Gak apa-apa. Ini orang kira-kira jujur apa kagak. Ente anak ente mau dinikahin sama orang, anak ente perempuan. Ente boleh cari tahu tentang dia. Kira-kira akhlaknya dia bagus apa kagak apa. Kenapa? Karena memang itu diminta sama syariat. Jadi prasangka baik tadi memang diminta sama syariat, tapi memang ada tempatnya. Prasangka buruk juga ada tempatnya. Tapi kalau ada orang memang harus prasangka baik di situ. Tapi pada tiap kita nasihatin, jawaban dia apa? Enggak, pasti begini nih. Nah terus ente jangan bosan nasihatin dia. Dan ente rubah wataknya dia. Karena watak yang paling benar adalah watak yang pernah Nabi ajarin buat kita. Nabi bilang apa? Karakter ente terbentuk tergantung sangkaan ente sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente sangkaannya bagus sama Allah, maka Allah bakal kasih ente yang bagus. Ente bangun tidur, mimpi gigi lepas. Ente punya perasaan apa? Wah, ini kalau giginya gigi depan, orang terdekat meninggal dunia. Allah bakal kabulin tuh. Orang terdekat ente bakal meninggal dunia. Tapi kalau ente bilang gigi yang depan lepas, gue bakal dapat 5 miliar, insya Allah ente dapat 50 miliar. Amin. Jadi prasangka baik itu penting. Nasihatin seperti itu. Bahkan ente suruh uji dia. Silahkan ente uji. Ujinya gimana? Ente coba prasangka baik ente sama Allah Subhanahu wa taala, prasangka buruk. Dua-duanya bakal jadi. Ente prasangka baik bakal jadi, prasangka buruk juga bakal jadi. Jadi tergantung prasangka baik ente sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Habib, mau tanya kalau menempel tata cara berwudu yang ada menempel niat dan selesai wudu untuk anak di kamar mandi boleh atau tidak? Jadi menempel. Ditempel tata cara berwudu
Nah, kalau di kamar mandi di situ ada kata-kata Allah. Di niat ada nggak kira-kira kata-kata Allah? Lillahi Rabbil Alamin. Ada nama Allah. Jangan ente tempel. Bagusnya gimana? Berarti carikan dia tempat wudhu yang di luar kamar mandi. Ya, cari di tempat yang di luar kamar mandi. Biasanya kan ada keran tuh di luar kamar mandi. Atau masjid-masjid kita kadang ditempelin tuh doa mau wudhu. Nah itu silahkan. Tapi kalau di dalam kamar mandi yang di situ ada WC-nya tidak boleh. Nggak boleh. Supaya untuk dia masih menempel ini untuk mengingatkan anaknya untuk belajar. Iya, boleh tapi jangan di kamar mandi. Boleh tapi jangan di kamar mandi. Di luar kamar mandi atau di keran-keran. Misalnya nanti di luar kamar mandi punya keran. Nah, di atas kerannya ente tempel. Nah, kalau mau wudhu di sini. Ente hajatnya dibuang dulu ke kamar mandi, pas dia mau wudhu keluar kamar mandi, disuruh wudhu di depan ente. Tuh, ente tempelin. Ya. Ya, satu lagi, Bib. Ini kayaknya belum dibaca. Oh, belum. Ya, fadhal, Bib. Punten, ini orang Sunda nih. Bila laki-laki ini apa nih? Makruh. Kecuali bagaimana dengan perempuan, sama. Perempuan juga begitu. Pakai penutup kepala, atau pakai sendal, pakai kerudungnya. Ya, misalnya ente pun misalnya lupa masuk kamar mandi, lupa nggak pakai kopiah. Sunnahnya gimana? Atau perempuan lupa nutupin kepalanya. Sunnahnya gimana? Sunnahnya pakai tangan. Pegang begini. Ya, atau tangan kiri. Ya, sunnahnya pegang. Kenapa? Tujuannya biar ngejaga diri kita nggak dirasukin oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait lafadz bismillah untuk memulai aktivitas. Apakah bacaan tersebut perlu dilantangkan atau disuarakan atau cukup dengan suasana lirih, suara lirih, Bib? Enggak, namanya zikir itu enggak dikatakan zikir kecuali kalau ente ucap. Ya, jadi orang kalau cuman begini zikir enggak? Dalam zahirnya itu bukan zikir. Karena ente enggak bisa tahu lafadznya betul apa enggak. Ba-nya yang mana, sin-nya yang mana, kecuali pada saat diucap. Dan paling afdolnya zikir menggabung antara lisan dan hati. Ente ngucap bismillahirrahmanirrahim, hati ente juga berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal seseorang buang hajat di sungai, tepatnya di hulu, bagaimana hukumnya orang yang memanfaatkan air sungai di hilir, Bib? Nah, gimana hukumnya? Memang sekarang banyak yang di sungai-sungai seperti tadi Anda terangin. Kalau airnya di atas 2 kula, maka airnya misalnya dimanfaatin lagi sama orang. Boleh enggak? Boleh, selagi apa? Selagi 3 sifat air tidak berubah. Atau ente misalnya di sungai, ente pas mau wudu ada barangnya lewat tuh. Jangan malah sengajain, oh Habib Ahmad bilang kagak ini sebelahnya. Enggak, itu jadi najis. Kenapa? Karena ada di situ. Paham ya? Jadi kalau di sungai itu lebih luas lagi, jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh saja kita manfaatin. Kenapa? Karena memang baunya nggak ada. Itu memang nggak najis. Lebih daripada 2 kali, bahkan jutaan liter itu. Ya, jadi nggak kehitung. Dan itu juga mengalir airnya. Ya. Betul. Kayaknya udah. Ini tadi masalah masuk kamar mandi dalam keadaan tertutup kepala kita kan. Nah, apakah itu sampai dia selesai hajat ditutup atau pas waktu masuk saja gitu? Banyak kan takutnya kan ntar walaupun buang air besar pun dia pakai tutup kepala gimana? Setiap pokoknya ente di kamar mandi dari pertama ente masuk sampai ente keluar pakai sendal sama pakai penutup kepala, kecuali pas lagi mandi. Ya, kalau ente lagi mandi pakai penutup kepala juga basah, ente punya penutup. Makanya pas pertama masuk sampai ente keluar supaya dijaga Allah dari setan, ya udah ente pakai penutup kepala atau kaki ente. Nah, soalnya gini, ada orang yang memakai kopiah, misalnya kita masuk kamar mandi, terus kita gunakan misalkan sambil buang air besar. Nah, afdolnya itu sebenarnya dibalik kopiahnya, kita balik, karena kopiah yang kita gunakan untuk sholat, buat ta'adaban, buat hanya adab aja, kita balik supaya nggak samakan. Nah, jadi sunnahnya begitu. Kopiah tuh ada
tambahan dari Habib Salim. Katanya kofiah, kalau pada saat kita buang hajat, kofiah sunnahnya dibalik. Kenapa? Karena yang atas ini itu ta'adduban, kita mau pakai buat sholat, makanya sunnahnya dibalik. Itu kofiah, itu tambahan manfaat dari Habib Salim. Ya. Masya Allah, ternyata detail banget ya. Adab, saking adabnya sampai dibalik gitu. Jadi mulianya agama ini ngajarin kita tentang adab-adab. Kemarin ada yang tanya Habib kan nih gitu, Dok gimana nih kalau kita ingin sesuatu, lihat sesuatu, terus gimana disolawatin gitu, lewat sesuatu inginkan itu disolawatin, ini disolawatin gitu mungkin nanti disyariatin bahasanya mungkin ya. Ya diselawatin ya. Ya. Nah gimana Bib, misalnya Anda mau punya mobil, diselawatin. Maksudnya diselawatin itu apa? Ente berdoa dengan menyebut nama Rasulullah. Nah sahabat Nabi juga begitu. Mereka kalau punya hajat, kata Nabi apa? Ente puji Allah, habis itu ente selawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente minta hajat ente, karena pujian Allah pasti diterima. Selawat sama Nabi pasti diterima. Allah bakal malu nolak ente kalau udah nyebut nama Allah, apalagi nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya orang-orang dulu kalau ente mau sesuatu tuh selawatin. Kadang ente ada mobil bagus, bener nggak? Pegang tuh mobil, selawatin Allahumma shalli. Habis itu hayalin juga. Apa tujuannya? Tujuannya biar jadi doa. Ya, pada saat ente selawat, hati ente ngucap ya Allah, ana pengen ini mobil. Ente misalnya ada cewek yang ente mau, ente fotonya punya, pegang. Tapi buat nikah, jangan buat pacaran. Aku tembak dulu di bib selawat, nggak bakal mempan itu selawatnya. Kenapa? Karena di hal yang dosa. Tapi kalau ente niat menikahkannya, pegang ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen nikahin ini perempuan. Begitu juga misalnya yang perempuan demen sama laki, misalnya fotonya Abu siapa? Ustadz poligami dipegangin. Ya Allah, pengen kacamatanya luar biasa. Selawatin tuh, insya Allah hajat kita dikabulin sama Allah. Amin. Alpi. Ya, alhamdulillah. Ada satu penanya lagi sebelum ditutup. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Bib, mau menanyakan jika masuk kamar mandi ketika kita sudah terlalu kebelet ya, maksudnya buru-buru. Nah otomatis kalau buru-buru ketika di kamar mandi itu ada orang, nanti yang pertama kita menggedor-gedor, yang akhirnya memburu-burukan orang yang ada di dalam. Kemudian yang kedua kita lupa untuk membacakan doa untuk niat masuk. Terus kemudian kita juga terkadang lupa untuk membuka aurat sebelum duduk atau membuang buang air lah gitu. Terus ingat-ingat untuk doanya pas keluar dari kamar mandi itu gimana Bib? Terima kasih. Nah misalnya begini, intinya pertama gini, ada kaidah di dalam fikih bunyinya indad darurah tubihul mahdhurat. Pada saat keadaan yang darurat itu, sesuatu yang harusnya tidak boleh jadi boleh. Kayak tadi contohnya, orang kebeletnya luar biasa, dia masuk kamar mandi, dia lupa doa. Namanya orang kebelet kan lupa sama semuanya biasanya. Yang pertama yang kita perlu tahu, kenapa kok kita bisa lupa? Karena pertama itu pasti kita nggak membiasakan diri terhadap sunnah Nabi. Kalau ente membiasakan diri terhadap sunnah Nabi, walaupun kadang lagi buru-buru, kayaknya kebaca aja tuh. Sunnah Nabi insya Allah nggak bakal ketinggal, itu yang pertama. Nah misalnya pun ente lupa, bahkan sampai ente keluar, kalau ente masih di kamar mandi, ente lupa misalnya doa, ente lupa tutup kepala, ya, atau ente lupa pakai sendal, sunnahnya Nabi ente ingetnya pas di dalam, gimana? Kayak tadi, silahkan baca bilhams dengan bisik-bisik baca doanya. Kalau selama masih di kamar mandi. Kepala gimana? Kepala juga ente pegang begini, ya. Sendal gimana? Kalau di situ ada sendal ente pakai. Kalau nggak ada sendal ya udah nggak perlu ente keluar. Intinya sunnah berarti hilang. Nah ente ingetnya ternyata nggak di kamar mandi, ingetnya pas sudah keluar dari kamar mandi. Gimana? Maka sunnahnya sudah habis waktunya. Walaupun ente baca, ente nggak dapat pahala sunnah.
Tapi ulama mengatakan silahkan latih dirimu agar engkau terbiasa dengan sunnah. Baca setelah ente keluar kamar mandi, baca lagi. Ente baca masuk doa kamar mandi, keluar kamar mandi, ente baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan membiasakan diri kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah, kiranya kita cukupkan kajian pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan akan dilanjut dengan doa bersama dipimpin oleh Habib Salim. Fadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وعامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين يا رب فاسمع فضلا وجود منا لا باغتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدع والتناهي. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.